Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita umatnya yang setia, istiqamah, tegak di atas kebenaran dan sunnah-sunnahnya. Dan semoga yang belum mendapatkan nikmat ini Allah bukakan hati, lapangkan dada untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya. Kaum muslimin, masih adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas, yaitu mengutip sebagian dari sekian banyak sikap-sikap para ulama as-salaf dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama, dengan kaum muslimin secara khusus ataupun dengan selain mereka. Bahkan sekalipun mereka adalah orang-orang yang pendosa atau mukhalifah, menyalahi syariat dan sunnah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, terakhir kita kemarin tentang bahwa di antara adab mereka adalah selalu kembali kepada al-haq. Ja'far bin Abdul Wahid rahimahullah pernah bersama dengan Al-Muhtadi Billah, seorang khalifah yang saleh, yaitu Muhammad ibn al-Wathiq ibn al-Mu'tasim, bisyai'in, dalam suatu masalah dibicarakan, faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, kana Ahmad bin Hanbalin yaqulu bihi. Ini pendapat Ahmad bin Hanbal. Dia ingin mengingatkan Al-Muhtadi Billah ini, khalifah yang saleh ini, tentang bagaimana dulu Imam Ahmad rahimahullah bertentangan pendapatnya dengan bapaknya, dengan datuknya, dengan datuk buyutnya. Karena Imam Ahmad sejak zaman Al-Ma'mun, kemudian Al-Amin, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, atau setelahnya Al-Mutawakkil, kemudian Al-Wathiq, itu semuanya menekan Imam Ahmad rahimahullah atas pengaruh bisikan-bisikan syaitan manusia di kalangan Mu'tazilah yang merapat ke pusat-pusat kekuasaan. Jadi waktu itu ahli bid'ah jadi ahli sunnah, Imam Ahmad menjadi ahli bid'ah. Jadi kalau ada hari ini ahli bid'ah mengatakan ahli sunnah sebagai ahli bid'ah, itu soal biasa. Nabi sendiri dulu ketika awal berdakwah di Mekah disebut ahli bid'ah. Tidak tahu antum ya? ahli bid'ah. Bahasanya beda. Bahwa Muhammad keluar dari ajaran yang sehat, membawa agama menyimpang. Jadi Nabi Muhammad dulu dituduh sebagai penyimpang, aliran sempalan. Begitulah, karena mereka belum tahu. Jadi kalau antum sekarang dituduh ahli bid'ah, urut-urut dada aja lah, dan sering menadah ke atas, sering ucapkan doa Nabi SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku sebab mereka belum mengetahui. Makanya Al-Mu'tazilah menyangka mereka di atas kebenaran, Imam Ahmad berada di atas lawan kebenaran. Subhanallah, lawan kebenaran tidak tahu lagi. Saya pun jadi lupa jadi gara-gara antum. Imam Ahmad di atas kesesatan, mereka di atas petunjuk. Lawan sesat yang petunjuk. Mereka di atas kebenaran, Imam Ahmad di kesalahan.
Benar salah, sesat petunjuk. Nah, jadi Imam Ahmad dianggap aliran sesat. Dia aliran sesat oleh mereka. Sampai qadhinya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir atau selainnya 70 orang hakim pengadilan. Kalau yang daerah apa namanya? Tinggi apa negeri? Yang provinsi. Tidak pernah berurusan dengan pengadilan rupanya. Alhamdulillah, syukur itu. Nah, pengadilan tinggi. Nah, hakim-hakim provinsi itu 70 orang telah membuat keputusan Ahmad bin Hanbal sebagai pemimpin aliran sesat. Kenapa sedih nampaknya? Jangan-jangan kita dapat pula keputusan ini nanti. Iya, bisa di berbagai atau sebagian kecil, ada sebagian daerah yang sudah membuat semacam peraturan daerah yang mengatakan bahwa yang mengikuti as-sunnah itu dianggap sebagai aliran sesat dan dilarang, sebagai ajaran terlarang. Apa sebab? Karena yang menyimpang itu yang berkuasa. Menyimpang itu yang berkuasa. Jadi Imam Ahmad dulu dituduh sebagai ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah menjadi ahli sunnah. Berbalik. Tapi Imam Ahmad rahimahullah, subhanallah, tidak pernah ingin berbalas dendam. Dan tidak pula punya kepentingan apa-apa dengan penguasa. Kita lihat. Sewaktu Al-Wathiq atau Al-Wathiq berkuasa, dia diberi kesempatan untuk berbicara. Bahkan di zaman Mu'tasim pun juga diberi kesempatan untuk hak jawab. Ini kan selama ini kan tidak boleh memberikan hak jawab, apalagi zaman Al-Ma'mun. Tidak tutup. Al-Amin. Tapi usul zaman Al-Ma'mun tidak ada. Pokoknya kamu ahli bid'ah diam aja. Tapi zaman Mu'tasim pernah dipertemukan antara pentolan Mu'tazilah dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mau. Karena dia itu bukan ulama ya Amirul Mukminin. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang tidak berilmu. Dia itu orang pemikir, bukan ulama. Dia alasannya ada perkataan sipulan. Tapi karena diperintahkan untuk bermunadharah, akhirnya Imam Ahmad terpaksa menerima. Akhirnya terlihat mana emas, mana suasa. Ini perlu pelajaran bahasa Indonesia lagi nampaknya. Mana emas, mana suasa. Mana intan, mana taib. Taib. Mana yang asli, mana yang palsu. Subhanallah. Lihat di situ. Imam Ahmad bilang, kalau kamu mengatakan itu, tolong tunjukkan Al-Qur'annya, hadisnya, atau perkataan sahabat. Orang itu mana punya? Kan tidak punya nih. Paling-paling nanti kalau dibuat juga hadisnya hadis palsu juga kadang. Lalu yang mau jelaskan, saya mengatakan ini karena Allah mengatakan, Rasul menyampaikan, dan sahabat mengiyakan. Nah, siapa sekarang yang tersesat jalan? Yang mengikut Allah dan Rasul serta para sahabat, atau yang tak ada alasan dari Allah juga dari Nabi dan para sahabat? Mana yang sunnah nih? Mana yang bid'ah jadinya? Mana yang sunnah? Mana yang bid'ah jadinya? Kok ada jawaban? Jangan-jangan pertanyaannya belum jelas. Dia Ahmad bin Abi Duad, pentolan Mu'tazilah, ketika dia mengingkari masalah atau ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad bilang bukan makhluk. Lalu coba datangkan dari Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dia tidak punya dalil kecuali pikiran atau ta'wil yang keliru. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan.
Dia tidak bisa membedakan antara kalimat khalaqa dengan ja'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan mana perkataan Nabi? Karena kalau kita khilaf dalam menafsirkan ayat, datangkan perkataan Nabi SAW. Dia juga tidak punya. Apalagi ijma'nya para sahabat. Di situ terlihat bagaimana Nabi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berilmu dan orang ini tidak berilmu. Cuman karena diberikan SK, bahasa sekarang, karena diberikan SK dan penunjukan bahwa dia sebagai orang hebatnya, Mahkamah Agungnya, akhirnya seluruh hakim-hakim di provinsi dia yang tunjuk, dia yang angkat. Tentu biasanya diangkat adalah yang pro, bukan yang kontra. Nanti Wahabi tidak masuk, nah. Ya, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itulah sebabnya kenapa ke-70 orang hakim itu menghukum Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah. Tetapi Imam Ahmad tak goyah. Dipenjara, disiksa, dibatasi, diintimidasi, diprovokasi, diisolasi. Cuma isolasi ada isolasi mandiri juga. Artinya dilarang keluar rumah, tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Dilarang untuk mengajarkan ilmu. Subhanallah. Di saat dia dibebaskan karena memang terbukti dialah di atas kebenaran dan habis hegemoni dan kekuasaan orang-orang yang tadi tidak berilmu tapi pura seperti orang berilmu. Akhirnya Imam Ahmad rahimahullah didekati oleh penguasa. Sampai-sampai Al-Wathiq pernah mengirim ke rumah Imam Ahmad, dikirim menterinya yang mengantarkan ke rumah. Ya, tidak ada ampera yang harus ditekan dan tidak ada kontrak politik yang harus disepakati bahwa kalau Imam Ahmad terima ini minimal 20.000 suara harus diusahakan. Misalnya tidak ada kontrak-kontrak itu, hanya murni pemberian hadiah dari sultan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ahmad bilang, "Aqri Amirul Mukminin minni salam." Tolong sampaikan salam saya ke Amirul Mukminin. Wa qul lahu inna Ahmad bin Hanbal la yaqbalu hadiyat sultan. Dan katakan kepadanya, Ahmad tidak mau menerima hadiah penguasa. Sebenarnya kan Al-Wathiq ingin mengobati hati Imam Ahmad sebab ayahnya dia, datuknya dia, buyutnya dia sudah berdosa besar pada Imam Ahmad rahimahullah. Tapi Imam Ahmad tidak mau menerima itu. Karena baginya bukan dekat dengan penguasa bukan untuk mencari kepentingan dan keuntungan, tapi dia ingin menyampaikan kebenaran. Nah, sekarang Al-Muhtadi, anak Al-Wathiq tadi, oleh Ja'far bin Abdul Wahid ketika berdiskusi suatu masalah syariat, lalu katanya Ahmad bin Hanbal dulu pendapatnya seperti ini. Walakinnahu kana yukhalif yushiru ila man madha min abaihi. Tapi dia berbeda dengan dia maksudnya dengan siapa? Dengan para pendahulunya, para khalifah yang notabene ayah, datuk dan buyutnya tadi. Ingin artinya membangkitkan kembali. Kalau itu pendapat Ahmad jangan diikuti, itu lebih kurang. Karena dia berbeda dengan tidak saya visi misi dengan tentu kayaknya kurang biasa dengan penguasa nampaknya. Penguasa itu bahasanya tak sevisi misi. Kalau ustaz tidak sealiran, semazhab. Kalau pedagang apa lagi? Tidak cocok, masya Allah. Artinya ini Ahmad pendapatnya begini dan dia dulu tidak sealiran dengan kita. Itulah lebih kurang. Maksudnya apa? Ya Allah ya Rabbi. Kalau dibilang dia tidak sepaham dengan kita, artinya apa? Seperti saya buat contoh. La haula wala quwwata illa billah.
terpaksa saya berkisah jadinya. Saya pernah ditanya oleh pengurus masjid dari sana, saya nunjuk ke sana, memang di sana memang. Satu pertanyaan dari jemaah. Lalu saya jawab dengan detail, lengkap dengan dalil-dalil. Ya, pendapat ulama, dalil-dalilnya, kemudian tarjihnya. Lalu saya kirim lagi. Pada waktu itu belum ada WA, waktu itu baru SMS. Berarti masa saya itu, masa komua itu. Nah, lalu saya dikirim ke ini yang bertanya. Lalu dia tanya, ini siapa yang jawab? Ustaz Dasman, kata orang itu. Oh, enggak bisa. Apa sebab? Enggak sejemaah dengan kita. Enggak paham? Enggak. Berarti enggak saya lanjutkan kisahnya. Hanya minta tanyakan ke ustaz yang lain yang sepaham, sejemaah, yang masjid, pengajian. Dijawab oleh ustaz itu singkat tapi sama. Intinya, substansinya sama. Apa katanya? Ini baru jawaban yang saya tunggu. Jelas maksudnya? Jadi Ja'far Muhammad mengatakan ini dulu Ahmad ini pendapatnya, tapi dia tidak sepaham dengan kita. Ini kalau tidak sepaham kita, tolak. Jelas? Baik. Apa jawabannya? Nah, ini kan orang yang sesuai dengan namanya Al-Muhtadi, orang yang dapat hidayah. Karena dia khalifah dikenal dengan kesalihannya, Al-Khalifatus Salih. Khalifah yang saleh. Artinya kalau saleh tentu ibadahnya bagus, muamalahnya juga bagus. Dia bukan mikirkan ayahnya, tapi yang dipikir adalah kebenaran agamanya. Dan ini yang ditunggu daripada pemimpin sebenarnya. Jangan dekatkan orang-orang yang hatinya suka membusuk-busukkan, orang yang suka memprovokasi, atau orang yang suka menebar fitnah. Tapi carilah orang yang menebar ilmu, menebar sunnah, bukan menebar fitnah. Asal tidak sepaham lalu memfitnah. Yang kadang-kadang lebih parah lagi sampai mengatakan syirik pula. Allah musta'an. Sampai mensyirikkan imam-imam Masjidil Haram. Ada yang subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi Masjidil Haram itu kan musim jemaah haji dekat ini. Gimana hukumnya salat di belakang imam Masjidil Haram? Lalu katanya imam Masjidil Haram itu tidak menampakkan syiriknya, menyembunyikan syiriknya, tapi dia syirik. Maka boleh salat di belakangnya selama tidak menampakkan syiriknya. Mungkin salah cakap nih maksudnya, bid'ahnya barangkali ya. Iya, karena apa? Menurutnya mengakui sifat-sifat Allah seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah di atas. Menurut orang itu kalau diakui di atas, menurut aliran menyimpang, kalau diakui di atas berarti bertempat dan berarah. Jadi dia menafsirkan perkataan kita dengan pemahamannya, bukan dengan pemahaman kita. Antum ketika mengatakan Allah di atas, bertempat atau tidak? Enggak kan? Berarah? Enggak juga. Alhamdulillah. Itulah akidah kita. Tapi dia tafsirkan sendiri. Ketika kita sebut Allah di atas arsy, kita katakan seperti yang dia kehendaki dan kita tidak tahu seperti apanya. Lalu dia bilang, kata Wahabi itu Allah duduk di atas kursi seperti duduknya kita ini katanya. Berkaki seperti kaki kita. Siapa yang bilang? Kamu sendiri yang bilang, jangan fitnah. Inilah mulut-mulut seperti ini tidak bertanggung jawab. Dia tidak memahami perkataan orang dari orang itu. Dia menafsirkan sendiri berkata lalu menabar fitnah. Nah, baginya mengakui Allah di atas arsy, menurut penafsiran dia kan duduk atas bersila gitu ya, atau duduk atas arsy seperti duduknya kita di atas singgasana. Baginya syirik. Ya kalau tafsiran antum itu memang syirik. Tapi kalau tafsiran imam-imam Masjidil Haram itu tidak syirik, karena dia mengatakan bersemayam di arsy menurut cara yang hanya Allah ketahui, bukan seperti duduknya raja di atas singgasana. Antum saja yang salah paham. Lalu salah paham akhirnya salah fitnah, akhirnya salah fatwa, sehingga katanya dia syirik sebenarnya, tapi karena tidak menampakkan syiriknya boleh sholat di belakangnya.
Ini kalau diambil oleh jemaah haji banyak tak salat Masjidil Haram nanti. Sebab apa? Orang musyrik sekalipun menyembunyikan syiriknya, lalu kita ketahui dia musyrik, haram salat di belakang, tak sah salat. Saya sudah menampakkan pula harusnya yang seperti ini disembunyikan aja sebenarnya, jangan sampai didengar oleh jemaah nih. Ya, jangan sampai kedengar oleh jemaah haji, bahaya. Nah, tapi inilah tanda bahwa memahami ucapan Allah dengan keinginan sendiri, bukan memahami dengan apa yang Allah inginkan. Memahami sabda Rasulullah dengan yang dia pahami, bukan yang Rasulullah inginkan. Itulah bahayanya kaum muslimin, aliran menyimpang. Akhirnya nanti yang ahli sunnah jadi ahli bid'ah, yang ahli bid'ah jadi ahli sunnah. Yang mengikuti sunnah dianggap ahli bid'ah, yang mengikuti bid'ah dianggap ahli sunnah. Rela antum saya bilang ahli bid'ah. Hah? Padahal kalau ditengok di tampilan depannya aja sudah nampak tuh. Ya, ahli sunnah itu ketika dengar sunnah berseri wajahnya, sukacita hatinya. Ini kalau kita sebut sunnah, merah padam mukanya, kalut pikirannya, mengkal hatinya, sampai keluar sedikit-sedikit sunnah. Gimana ahli sunnah bisa seperti itu hatinya? Ada ahli sunnah yang mengatakan sunnah. Ada? Enggak. Ahli sunnah justru gembira dia mendengar sunnahnya setelah selesai salat fardu begini. Oh enggak. Nah gitu ya. Kan ada yang enggak mesti semua yang dibuat Nabi itu kita buat pula. Nah mesti yang ditinggalkan Nabi ditinggalkan pula. Lalu contohnya dengan HP. Kalau ada HP di zaman Nabi, lalu ditinggalkan Nabi, kita tinggalkan. Kalau dia haramkan. Jelas? Tapi kalau dia tinggalkan, lalu dilihatnya sahabat pakai, tidak dilarangnya, berarti boleh. Kita kan tahu sunnah itu bukan perkataan aja. Ada perbuatan, ada takrirnya, ada persetujuan. Tapi kalau seandainya sahabat dilarangnya pakai, dia tidak pakai, tapi tidak ada ucapannya, jangan pakai. Tapi dia bilang sahabat, saya Rasulullah pakai HP, besok yang pakai lagi ya, misalnya kan, atau diingkarinya, berarti itu tidak boleh kan. Tapi kalau HP kan ada zaman Nabi lah. Ada? Enggak. Makanya ini masalah, kadang-kadang orang tidak paham. Itu masalahnya tidak paham. Kadang-kadang belajar 2 kali 1 semester jadi hebat ya Allah Ustaz. Belajar di awal semester, akhir itu di akhir semester, beli diktat, ikut ujian lulus. Tidak kalah sama dengan orang yang duduk adu lutut dengan para ulama. Allah Ustaz. Ma'asyir kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Ahmad Al-Muhtadi, seorang khalifah ini dari Bani Abbas, dia katakan walaupun dihasut secara halus ya, ini pendapat Ahmad ini, Imam Ahmad itu dulu gitu. Sama sekarang itu tidak Syafi'i itu. Gitu kan. Kalau tidak mazhab Syafi'i berarti bukan ahli. Gitu. Kalau tidak bermazhab Syafi'i berarti bukan ahli sunnah. Kan ada hasutan seperti itu kan. Nah, kalau bersempat yang menerimanya orang yang saleh, yang munsif, yang tahu, yang mencari kebenaran, dia tidak katakan walaupun tak Syafi'i, tapi kalau itu berdalil saya ikuti. Selesai. Tapi kalau yang sedang hatinya sakit, oh iya ya, tidak semazhabnya, tidak sampai iya, sekalipun benar dia ingkari. Itulah bahasa kampungnya hilang patut dia ketujuh. Hilang patut karena setuju. Patutnya diikuti, tapi karena setuju dengan yang lain dia tinggalkan yang harus diikuti. Apa kata beliau? Faqala, khalifah ini berkata, rahimallahu Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmati Ahmad bin Hanbal. Ini yang kita inginkan dari setiap muslim, setiap muslimah. Sejauh apapun pertentangan antara kita, masih dalam koridor ilmiah, ya bukan karena hawa atau membela bid'ah, maka kita tidak boleh langsung menghilangkan hak orang yang harus diberikan haknya. Sebab dia sudah belajar dari datuknya, dari ayah datuknya, datuk-datuknya lagi,
Mereka karena mengikuti hawa, hilang patut dek ketujuh, ya hilang patut karena setuju dengan bisikan-bisikan. Patutnya mereka mendengarkan Imam Ahmad dengan dalil-dalilnya, tapi karena bisikan syaitan-syaitan. Syaitan kan ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Al-Quran yang menamakan. Jadi ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Kalau sudah pembisik-pembisik biasanya banyak. Kan kerja syaitan kan pembisik kan? Tidak jelas kadang dibisikkannya. Kan ya enggak? Allazi yuwaswi sufi sudurin nas. Kalau mulai main bisik-bisik banyak setan tuh. Jadi kalau penasihat tidak bisik-bisiknya, dia sampaikan ini studi apa namanya studi akademisnya. Ini alasan filosofis, ini alasan akademisnya. Tapi kalau pembisik enggak, hati-hati itu radikal itu. Coba bayangkan, yang namanya penguasa dengar kata radikal itu, auzubillah. Rasa lebih bahaya daripada apa namanya ditembak dengan senapan bagi penguasa itu. Jelas ya, apalagi kalau dulu supersip namanya di zaman Pak Soeharto dulu ada lama itu super dan sebagainya atau fundamentalis. Dapat bisikan itu, yang namanya penguasa pada umumnya kan tidak bertinggi ilmunya, tidak sempat menuntut ilmu lebih dari ulama. Lalu yang difitnah adalah, makanya pembisik ini yang jadi masalah. Kalau mereka tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Umar bin Khattab mengangkat para staf ahlinya dari kalangan ulama, tercipta keadilan yang luar biasa. Ketika cucunya Umar bin Abdul Aziz menjadikan staf ahlinya para ulama, tercipta keadilan yang luar biasa. Tapi ketika seperti Al-Ma'mun, Al-Amin menjadikan penasihatnya bukan dari kalangan ulama tapi dari kalangan pembisik, dari kalangan pemikir, akhirnya rusak keadilan. Nah, sebab itu siapa yang berkuasa itu kalau ada yang jadi presiden 2024 nanti, ingat itu. Ya, ingat sejarah yang menjadikan ulama sebagai staf ahli dan penasihatnya bukan para pembisik. Ya, pembisik itu tidak jelas yang dibisikkannya, banyak kepentingan. Tapi ulama itu pada umumnya karena itu. Kalau ulama itu kaum muslimin dan muslimat memberikan nasihat, tidak memikirkan berapa untuknya. Yang penting adalah diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kalau mereka diberi tadi lah, Imam Ahmad diberi lah terimanya. Awak belum sanggup seperti itu lah. Ya, kalau sampai pula Pak Presiden antarkan Pak Menteri ngantar duit, tidak usah banyak-banyak, 1 miliar aja. Imam Ahmad tadi banyak dikasih, saya lupa nyebut angkanya berapa tadi. Tidak ingat antum? Ya kalau saya tidak salah, saya tidak ingat sekarang ini sekitar 100.000 cuma. 100.000, berapa duitnya? 100.000. Kalau dinar, berapa dinar sekarang? Hah? Berapa? Berapa? 4 juta sekarang. Yang benar, akhi. Itu mengada-ngadanya. Setahu saya hanya seharga kambing. Ada kambing 4 juta. Kambing dari zaman Nabi sampai hari ini harganya 1 dinar, tidak berubah. Antum jual kambing 4 juta ya. Weh, cepat kaya antum. Mungkin kambingnya kambing yang tawa punya ya. Oh iya, patutlah. Kelas-kelas kami lah, jangan kelas-kelas antum. Kelas-kelas kambing kacang, gitu. Kambing Jawa, gitu. Yang harga-harga 2,5 juta. Nah, kali 100.000 ya. 2,5 juta, berapa nolnya? 6. 100.000 berapa nolnya? Hah? 5. 5 tambah 6, 11. Tambah tambah berapa? 2,5 kali berapa tadi? 2,5. Berarti 220 miliar ya, Mak. Rugi tidak nerima. Rugi tidak nerima kan? Bisa bikin pesantren megah itu. Bisa juga universitas kan? Nah, coba. Tapi Imam Ahmad berani menolaknya. Ya. Anggap 1.000 aja lah dulu, tidak usah lah 100.000 ya.
Anggap 1000 dinar, 2 miliar, 2 miliar setengah. Kalau rumah 2 miliar setengah, tipe berapa? Tipe 35 ya? 2 miliar setengah, tipe berapa? Payah cari tipenya. Tapi kaum muslimin muslimat. Tapi Imam Ahmad katanya, sampaikan salam ke Amirul Mukminin dan bilang saya tidak bisa menerima ini. Ma'asyul kiram dirahmati Allah, ketika disampaikan kepadanya kematian orang-orang yang tadi memfitnah, ya murid-murid biasalah, murid ya dengan gembira, sukaria dia sampai Abu Abdullah, si anulah bungkang katanya. Kan bahasa itu kan, halaka fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka, kamu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah Imam Ahmad. Jadi dia bilang rahimallahu Ahmad bin Hanbal, wallahi. Ini khalifah katakan, wallahi law jazali an atabarra'a min abi la tabarra'tu minhu. Kalau boleh saya berlepas diri dari ayah saya yang tidak mengakui dia sebagai ayah lagi karena ada gara-gara dosanya kepada Imam Ahmad, saya akan lakukan itu. Andainya boleh saya berlepas diri dari ayah saya akan melepas diri dari ayah saya, karena dia tahu telah menzalimi Imam Ahmad. Thumma qala li, kemudian dia berkata, takallam bil haqq wa qul bihi, bicaralah dengan hak dan tetap katakan yang hak itu kapanpun. Fa innar rajula la yatakallamu bil haqqi fayambulu fi ainihi, sebab seseorang yang selalu berkata yang benar akan mulia di hadapan mataku. Kan beda ya, orang yang dekat dengan ulama dengan yang dekat dengan tukang pembisik ya. Orang yang dekat dengan ulama-ulama yang amilin, ulama yang saleh, dengan ulama-ulama su yang tukang fitnah, menebar fitnah sana dan sini. Ya, dengar nguping dari sebagian orang-orang yang para pembenci, modalnya modal nguping, tidak pernah mentahqiq suatu masalah. Seperti memfitnah, banyak memfitnah bahwa syekh karena sudah dimatikan tuh. Tidak salah lagi sih, sudah matikan. Antum tidak yakin? Saya tengok kan, tidak mati suaranya. Tanya saya amat tidak pernah ada dikasih tahu cara menghilangkannya. Oke. Baiklah kaum muslimin muslimat. Sampai di mana tadi? Amin suka memfitnah, modalnya nguping dari tukang fitnah. Yang tukang fitnah nih nguping lagi dengan tukang fitnah sebelumnya, akhirnya berani menebar fitnah tanpa tahqiq. Seperti yang antum dengar sendiri di akhir-akhir zaman ini, siapa yang belajar akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan haus darah. Lalu kita tanya, sekarang jemaah haji kita berlomba nak naik haji atau ketakutan nak daftar haji? Termasuk yang tukang fitnah itu kalau dikasih haji sekarang sujud syukur dia 700 kali mungkin tuh. Padahal dia bilang haus darah. Berarti kan ini modalnya modal nguping dari orang yang nguping dari yang nguping. Ibaratnya sudah jelas seperti terangnya mentari di siang bolong. Tidak ada gelap, tidak ada hujan, tidak ada mendung. Jelas seperti itu. Tidak ada negara di dunia ini yang bantuannya ke dunia Islam dan dunia non-Islam. Ada dunia non-Islam. Negara-negara non-Muslim yang tanpa embel-embel, tanpa tuntutan seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Padahal mereka tahu, mereka tidak sepaham. Tapi tidak pernah menanyakan. Coba lihat. Tidak pernah menanyakan, kirim korma misalnya. Ini Wahabi apa tidak? Semuanya makan. Ketika musim haji, tonton ada yang tonton ada haji. Kok pakai peci haji? Maaf.
Itu semua ini yang pembagian makanan sampai kontainer yang 65 ton itu yang di setiap di Arafah, di Mina, bagi-bagi gratis. Yang berebut banyak-banyak non Wahabi. Tidak pernah harus ada kartu pengenal Wahabi. Antum lihatlah para jemaah itu semuanya dengan sukacita. Ya, pulangnya pun tambah gemuk dia. Pertama berangkat berat 51, pas pulang 56. Nah, lalu antum percaya juga dengan fitnah bahwa kalau belajar akidah Wahabi dia akan haus darah. Kan aneh bin ajaib ini kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jelas? Kemudian suka memaksa membunuh para ulama. Banyak ulama pergi haji itu. Kadang-kadang diundang untuk ikut konferensi internasional. Tanya langsung ulama yang ikut itu. Pernah tidak mereka dapat tekanan? Bapak Wahabi itu tidak, kalau tidak Wahabi tidak boleh ikut. Ada? Atau misalnya kalau tidak Wahabi makanannya dikurangi. Supaya pulangnya kurus kering gitu. Tidak ada juga. Jadi aneh beda aja. Jadi orang-orang yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat, kalau dekat dengan penguasa berbahaya. Seperti yang terjadi di sepanjang masa. Mereka tidak bertakut kepada Allah mengeluarkan kata-kata. Padahal seperti kata Abdullah bin Muqaffa, subhanallah, apa katanya? Walaysa minal adab an taghtaba khasmuka inda zi sultan. Tidak termasuk adab, tidak adab yang baik engkau menyebut orang yang tidak sepaham denganmu atau musuhmu dengan sebutan yang tidak baik di depan penguasa. Ini baru musuh. Tidak boleh di depan penguasa kita menggibahnya. Apalagi yang bukan musuh. Itulah sebabnya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diangkat oleh Umar bin Khattab jadi anggota Dewan Penasihat Khalifah. Di umur baru 18 tahun. Ketika dia diangkat, ayahnya mengatakan begini, Abbas, ayah Abdullah, ya, sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, dan juga paman Nabi, katakan, ya bunayya, inni ara amirul mu'minin yuqarribuka ila nafsih. Saya melihat Amirul Mukminin Umar menjadikan kamu orang dekat kepadanya. Dia tidak bilang kamu saya lihat dekat-dekat dengan Umar, tidak, karena memang bukan ciri khasnya ulama dekat-dekat dengan pemimpin. Sebab pemimpin yang mendekati ulama mulia, ulama yang mendekati pemimpin ya rata-rata Allah musta'an. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak ulama yang tidak mau diangkat jadi pejabat itu karena itu. Tapi tidak sedikit ulama yang cari jabatan di depan pemimpin, dicari-cari. Pakai ada, kalau ulama pemimpin untuk jadi pemimpin punya tim ses, ini untuk jadi jabatan ada juga tim sesnya, tim suksesnya. Kadang-kadang sampai sikut menyikut satu sama lain. Ma'asyarul kiram. Sekarang saya lihat Amirul Mukminin, nampaknya tuh nengok saya lain nampaknya. Azan dulu ya. Bilanglah, beranilah tuh. Azan dulu. Atau selesaikan ini dulu. Ini 3 poin nanti itu. Azan dulu nanti. Lain mandangnya apa? Nah. Silakan azan dulu. Allah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi tadi Imam Abdullah bin Abbas rahimahullah di saat beliau dijadikan oleh Khalifah Umar sebagai orang dekat, yaitu menjadi anggota Dewan Penasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal di situ ada orang-orang yang senior kalangan sahabat, dan Abdullah bin Abbas adalah masih junior sekali, umur 18 tahun. Siapa umur 18 tahun di sini sekarang? Kalau Pak Adar jelas tidak 18. Jangan sudah 81 ya. Nah, baru 18 tahun. Tapi karena ilmu yang dia bawa di dalam dadanya, kemudian ketakwaan berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, dia bisa duduk dengan para senior. Apa kata ayahnya? Ya bunayya inni aral mu'minina yuqarribuka ila nafsi. Saya melihat Amirul Mukminin Umar menjadikan kamu orang dekatnya. Jadi bukan kamu yang mendekati, tapi didekati oleh Amirul Mukminin. Karena memang para umara, para khulafa yang mendekati ulama selalu Allah berikan keberhasilan dan keadilan. Karena memang ulama yang benar itu dia bukan seperti syaitan membisik yang buruk-buruk, tetapi selalu memberikan pencerahan dan kemudahan. Itulah ulama. Tapi kalau kerjanya tukang fitnah, pembusukan, itu bukan ulama. Yang saleh itu adalah pembisik yang lebih cenderung kepada sifat-sifat syaitannya daripada sifat rabbaniyinnya. Sebab termasuk seperti yang kata-kata di Abdul Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir,
laisa minal adab, tidak beradab antazkura khasmaka bisu'i inda zi sultan. Tidak termasuk adab kamu berinisiatif menyebut keburukan orang yang kamu musuhi di depan orang berkuasa. Tapi kalau untuk kepentingan keamanan negara misalnya, untuk menghilangkan fitnah dan sebagainya, diminta keterangan, wajib diberikan sesuai dengan keadaan, tidak menambah-nambah. Bukan seperti yang katakan tadi, kenyataan jelas depan mata. Kan jelas depan mata sekarang ini, aman, tentram, kita sepeda aja di negeri ini tak dikunci, nggak usah semalam sejam aja dah hilang. Kan dah hilang, nggak tepi jalan rumah kita. Jangan kayak itu, apa namanya nih, penutup mesin air tuh, kerangkeng itu, lupa melasnya, ditarik orang di situ. Jangankan itu, botol kosong pun botol kosong awak siapkan untuk orang lain kan, mungkin nampak aja diambil juga. Coba bayangkan. Sedangkan di negeri itu, masya Allah, ya semuanya, orang punya mobil mewah, tidur di lantai 5, parkir di tepi jalan, tidak ada bagasi, garasi, tidak ada security, tidurnya tak pernah terganggu. Awak mobil rusak pun depan rumah, ya kalau lupa menguncinya, padahal mesin dah hidup tuh Pak, jam 3 malam tak ingat, keluar lagi. Nah, kadang bannya 4 dah hilang, ambil orang. Begitu aman dan tentramnya kaum muslimin dan muslimat, sehingga menjadi tahun 2020 kemarin oleh Badan Dunia memberikan predikat negeri paling aman nomor 2 di dunia, baik aman bagi manusia maupun aman bagi kehidupan. Dan kota Makkah dan Madinah menjadi ekosistem terbersih di dunia, ekosistem paling bersih di dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di sini kan berarti memfitnah bahwa belajar tauhid yang mereka sebut dengan trinitas, kan ini juga fitnah lagi, karena sama dengan menolak surat Al-Fatihah yang semuanya tertuang di dalamnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat, tapi difitnah lagi menjadi tauhid trinitas. Kenapa? Hasil nguping lagi, hasil nguping, bukan hasil duduk belajar, karena rata-rata memang tidak pernah mempelajarinya. Nguping dari orang yang tidak paham, dari yang tidak paham, dari pembenci, akhirnya keluar ucapan kebencian. Ini bisa jadi nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fitnah bagi yang yang dikatakan bahwa yang tidak sepaham langsung dieksekusi atau tidak dan sebagainya, pokoknya berbagi fitnah. Sampai-sampai jadi fitnah kalau tidak sepaham nanti ngajar mahasiswanya diusir, sampai gitu. Padahal yang usir justru yang yang sepaham dengan tukang fitnah, yang sering usir. Begitulah kaum muslimin. Jadi kenyataan dibolak-balik. Makanya Imam Muqaffa mengatakan ini tidak beradab. Nah, makanya Abdullah bin Abbas ketika menjadi dewan penasihat Umar pada di zaman hati-hati mereka masih bersih, ini kan masa sahabat, masih kan masa sahabat, masa tabi, qurun mufaddalah. Tapi lihat nasihat sang ayah kepada sang anak, supaya dia bukan jadi pembisik, tadi jadi penasihat. Nah, di antara nasihatnya adalah dia sebutkan, ihfaz anni la tubadirhu bil kalam. Jangan engkau memulai bicara hatta yatluba minka, sampai dia yang minta kamu bicara.
Apa sebab? Nabi ngajarkan adab. Kalau di majelis itu ada yang lebih berumur dan senior, berikan kesempatan yang lebih tua dulu. Nabi katakan kebir. Ini kan adab yang banyak kita tinggalkan hari ini. Justru kadang-kadang yang tak baru umurnya masih muda, kadang membantah pula yang lebih ini, dan bantahannya bukan bantahan yang benar, tapi na'udzubillah, bantahan yang kadang-kadang tanpa ilmu, dengan hawa. Yang kedua, jadi jangan kamu bicara sebelum diminta, karena kamu paling muda di situ. Maka biarkan yang senior dulu. Sebab kaum muslimin, barangkali antum kalau sempat di suatu majelis, awak yang paling senior, tiba-tiba yang paling junior duluan bicara, ada nggak rasa Pak? Ada nggak? Apalagi bicaranya sembarangan pula, apalagi isinya kritik pula kepada kita. Nah, pasti orang menganggap ini orang tidak punya adab, karena di situ masih ada orang yang senior. Yang kedua, la taghtab indahu ahadan. Jangan kamu berghibah di hadapannya. Jangan kamu menghibah seseorang di depannya. Apa sebab? Sebab ghibah seseorang atau ghibah penasihat ini di depan pemimpin bisa-bisa menjadi penghasut baginya untuk membuat keputusan yang kadang-kadang lebih dari kadarnya. Karena kan dia berijtihad juga, ini orang ini bahaya nih, kalau saya tidak hilangkan bisa mengancam keamanan. Seperti Fir'aun dulu takut sama bayi yang baru lahir, takut sama bayi gitu, padahal dia ngaku Tuhan. Harusnya kalau dia Tuhan kan tinggal stop aja kehamilan semuanya. Bahwa selama saya berkuasa tidak ada wanita yang hamil, kan Tuhan. Ternyata dia bukan Tuhan, hanya hantu saja. Iya, lihat kaum muslimin muslimat, jangan berghibah di hadapan penguasa, apalagi memfitnah. Kan ghibah itu kan, apa kata Nabi SAW? Definisi ghibah, zikruka akhaka bima, lupa nampaknya, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan hal yang dia tidak sukai. Itu ghibah namanya. Kalau antum sebut misalnya Ustaz Dasman itu banyak duitnya, kalau suka saya bilang lah, tidak ghibah namanya misalnya. Tapi kalau saya dibilang itu tidak suka, antum jangan sebut itu. Jelas kan? Nah, apa contoh lain? Antum yang antum tidak suka saya bilang apa misalnya? Hah? Nah, ini si fulan nih asal duduk di majlis pasti menjelek-jelekkan. Dia sendiri aja jelek, orang lain dibuat jelek juga. Misalnya, suka enggak kan? Oh, itu namanya ghibah. Lalu sahabat klarifikasi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, hatta law kana fi akhi, seandainya apa yang saya sebut itu benar ada pada saudaraku, in kana fi akhika ma tazkur atau ma zakart, andainya saudaramu seperti yang kau sebut, faqad ightabta, itulah ghibah sebenarnya. Wa illam yakun fi akhika ma tazkur faqad bahatta, kalau kau mengatakan sesuatu yang tak ada pada saudaramu dan membuat dia benci atau dibenci, faqad bahatta, kamu sudah berbuat buhtan. Buhtan itu adalah kebohongan besar, ini yang menimbulkan fitnah. Jelas? Nah, ini lebih bahaya lagi, bukan hanya sekedar ghibah, tetapi sampai kepada fitnah. Ini yang seperti ini, kalau dia orang berilmu itu tergolong ulama su', ya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, mungkin ini masuk golongan yang tukang bisik-bisik, apa golongan? Nah, itulah golongan
syaitan. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini nasihat kedua, jangan berghibah di hadapannya terhadap seorang pun, apalagi berdusta dan berfitnah. Yang ketiga kata beliau, la tufsi lahu sirra. Kalau kau jadi penasihat pribadi, jangan unggah di media sosial. Bahasa sekarang enggak, baru selesai rapat sudah diunggah di media sosial. Padahal ini rahasia yang harus dijaga, karena kata Nabi SAW, al majalisu bil amanat, atau apa namanya, ungkapan majelis-majelis itu harus dijaga dengan amanah. Makanya jangan kau buka rahasianya, karena kita orang kepercayaannya. Sebab kalau kita tidak bisa menampung rahasia, kita tidak bisa jadi orang kepercayaan. Menurut kata hikmah, kepercayaan itu bila sudah hilang selamanya tak balik. Kepercayaan kalau sudah hilang selamanya tak balik. Kalau duit hilang, insya Allah bisa dicari, tapi kepercayaan tak. Makanya ada seseorang yang pernah berkhianat kepada seseorang pemimpin, lalu dia terbukti pengkhianatannya. Walaupun dia orang berilmu, tapi karena memang terbukti berkhianat, akhirnya hilang kepercayaan kepadanya. Lalu ketika tersebutkan, ya tidak ada kata maaf untuknya. Kalau maaf sebagai maaf saya kasih, tapi memberi kepercayaan tidak lagi. Karena sekali engkau hilangkan kepercayaan itu, maka susah untuk kembali lagi. Jelas? Antum dihanati oleh orang kepercayaan, besok dikasih lagi kepercayaan, lama sakitnya tuh di situ, bukan di sini. Saya tidak kena, saya kena orang kepercayaan antum. Jadi kaum muslimin dan muslimah, oleh sebab itu jangan kau bukakan dan jangan kau beberkan rahasianya. Karena ada yang bisa disampaikan oleh pembicara, apa namanya, juru bicara. Ada yang tidak boleh dibeberkan. Kalau dibeberkan berarti ada yang tidak amanah. Makanya antum jangan ambil berita-berita dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Kan ada bocoran dari sumber-sumber yang tanda petik dapat dipercaya. Ini A1 nih katanya. Ini yang seperti ini kaum muslimin, berarti ada orang-orang yang tidak jujur di dalam majelis dan diterima oleh orang-orang yang juga sakit, akhirnya menjadi sebuah fitnah. Dan ini banyak terjadi. Media-media yang sekarang ini kita tidak tahu gitu. Berapa banyak media Syiah sekarang membuat fitnah-fitnah terhadap ulama kaum muslimin, lalu ditangkap oleh orang-orang yang berpenyakit. Dia tempat suburnya bersarang bakteri-bakteri dan virus. Akhirnya itu menjadi isu yang seolah-olah itu yang benar, tanpa disaring sama sekali. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Oleh itu kaum muslim, seperti ada yang isu kalau musim haji ini Arab Saudi menyewa tentara Yahudi menjaga jemaah haji. Subhanallah, kasihan lah ya. Banyak sebenarnya tentara kita lebih patut disewa, karena di sini gajinya kecil-kecil, di Israel banyak gaji. Nah, harusnya disewa lah tentara kita. Kemudian tentara mereka sudah banyak, cukup sekali untuk. Tapi begitulah isu yang berpenyakit dalam hatinya dari awal benci. Oh, patutlah kemarin saya tidak boleh lontar jumroh lewat jalur itu katanya. Padahal jalur itu jalur orang pulang, dia nak pergi di situ. Dianggapnya dia Yahudi itu katanya, melarang orang beribadah. Itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Dia nak sholat di pintu masuk, tahu disuruh jangan di sini, masuk ke dalam atau cari tempat lain. Nah, itu lihat dasar Yahudi. Sholat tidak boleh. Ini kadang-kadang itulah kaum muslimin dan muslimat. Jadi oleh itu jangan sama sekali
menerima fitnah-fitnah dan janji-janji para pembisik yang membisikkan kesesatan dan keburukan. Baiklah, kayaknya tidak beransur kaji ini, ya tidak beransur. Baru kembali pada yang hak yang dicontohkan oleh Al-Khalifah Al-Abbasi As-Salih Al-Muhtadi Ibn Al-Wathiq Ibn Al-Mutawakkil Ibn Al-Mu'tasim, yang katanya walaupun yang mengatakan itu Ahmad bin Hanbal, tapi dia benar, saya akan tinggalkan pendapat ayah saya, datuk saya, sekalipun mereka orang-orang besar. Sampai dia katakan, andainya boleh saya berlepas diri dari orang tua saya akan berlepas diri karena mereka berada dalam kebatilan. Nah, begitulah seharusnya as-salaf, mereka senantiasa kembali pada yang hak. Karena memang walaupun pahit, tetapi akhirnya manis, bukan bertahan di atas kebatilan. Sekira sudah banyak sekali asar yang kita sebutkan, yang diriwayatkan dari as-salaf, mulai dari zaman sahabat sampai kepada zaman mutaakhirin, yang mengikuti mereka dengan baik, bahwa bila jelas kebenaran, maka mereka cepat kembali kepadanya. Dan kalau belum kembali, mungkin belum jelas baginya itu yang hak, dan itu adalah masalah yang sifatnya relatif. Tapi pada umumnya mereka, bila jelas sesuatu yang hak itu, mereka cepat menerimanya. Seperti yang terjadi Umar dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Umar, Ali dengan yang lainnya dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika diketahui itu hak, maka mereka cepat mendukungnya dan kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dewasa, orang yang berjiwa besar untuk menerima yang benar dari manapun datangnya. Mereka tidak menjadikan kebencian atau fanatisme sebagai hal yang membuat mereka menolak yang hak dan yang benar. Tapi sampai di sinilah dulu. Sepertinya sangat jelas itu. Tidak ada yang tidak jelas lagi. Oleh sebab itu kita tutup aja lah. Mau bertanya juga beresiko antum nanya. Ya, kalau nanya beresiko, nanti bisa pulangnya malam. Jadi kan udah jelas kan? Oh belum. Sebutkan lagi ya. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.